Kita akan baca satu pasal, ya. Alkitab tentang Ayub ini unik Bapak Ibu, ini bukan Alkitab sejarah, ini banyak puisi dan prosanya ya. Jadi seringkali kita tidak take literal gitu. Tapi nggak apa-apa, kita pelan bersama-sama. Kita buka di Ayub 1. Kalau sudah dapat ayatnya Bapak Ibu yang terkasih, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menghormati kebenaran firman Allah. Kita akan baca bersama-sama. Ya. Dengan perikop kesalehan Ayub dicoba. Bapak Ibu sudah siap? Dengan pikiran dan fokus yang penuh, kita hari ini mau bicara tentang keluarga. Kita baca bersama-sama, inilah firman Tuhan 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun.
rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, hari ini kita akan bulan ini kita akan membahas pemulihan keluarga. Ini adalah bagian pertama ya. Jadi Bapak Ibu ini tidak akan terputus-putus, Bapak Ibu harus mengikuti semuanya menjadi satu keutuhan yang utuh dan kita membahas pasal pertama. Kenapa Ayub ya? Kalau saya perhatikan sinode bulan ini dia fokus kepada keluarga, tetapi kenapa saya pilih Ayub Bapak Ibu yang terkasih? Tadi kita sudah baca kitab Ayub pasal 1, saya kasih contoh yang sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya mungkin kita di sini enggak, ada beberapa, mungkin ada yang sudah pernah ke Timur Tengah ya, ada yang udah pernah ke Israel, saya belum pernah Bapak Ibu ya, atau ke daerah Asia kecil gitu ya. Tapi Bapak Ibu pasti pernah lihat pernah lihat internet ya, Bapak Ibu pasti pernah melihat sejarah peradaban manusia kuno atau purba. Bapak Ibu biasanya ngelihat di foto-foto itu ada bangunan-bangunan yang runtuh ya. Bapak Ibu sudah bayangkan bangunan-bangunan yang runtuh? Atau jangan deh jauh-jauh, beberapa bulan lalu, bulan Januari kita bahas tentang kitab Wahyu, saya menunjukkan gereja-gereja yang runtuh. Bangunan-bangunan yang runtuh. Ya. Bahkan kita juga melihat, Bapak Ibu mungkin pernah bahas atau belajar sejarah. Kerajaan yang satu menjadi debu digantikan kerajaan yang lain. Kerajaan yang lain digantikan lagi dengan kerajaan yang lain. Itu terus dari abad ke abad Bapak Ibu yang terkasih. Bahkan secara tubuh manusia tidak ada yang hidup selamanya. Semua manusia kembali kepada debu tanah. Sehebat apapun, sekuat apapun, orang yang terkuat sekalipun di dalam sejarah, orang terkaya sekalipun di dalam sejarah, mereka juga sudah menjadi abu. Ini maksudnya apa Bapak Ibu yang terkasih? Kita tahu bahwa ada realita bahwa dunia yang kita tempati ini Bapak Ibu yang terkasih itu tidak bertahan selamanya. Karena apa? Karena dosa. Kita menjadi kita tahu bahwa ada realita bahwa dunia ini enggak selamanya. Tapi manusia zaman sekarang tingkah lakunya seakan-akan mereka bisa hidup selamanya. Ya. Seakan-akan Anda dan saya ini seringkali menggerogoti jemaat Tuhan, kita sering hidup seolah-olah kita hidup tuh bahwa hidup kita tuh lancar aja, bebas pergumulan ya. Kalau kita sehat pasti kita tetap sehat, kalau kita bekerja, pekerjaan kita tetap ada, kalau kita punya keluarga, keluarga kita akan lengkap ya. Tetapi kita tahu bahwa itu tidak demikian. Kenapa Anda dan saya berlaku seakan-akan yang kita miliki adalah bertahan selamanya? Saya kasih contoh deh. Waktu saya remaja ya, saya kehilangan ayah saya itu umur berapa ya? Saya masih semester 5. Semester 5. Saya merasa orang tua saya akan hidup panjang gitu, 80 dapat lah gitu ya. 80 dapat lah. Saya merasa orang tua saya ini sehat-sehat semua, apalagi papa saya itu nggak pernah sakit gitu ya. Saya sangat pede dia itu akan ada sampai saya menikah, sampai saya punya anak gitu ya. Tetapi beberapa hari sebelum, bahkan dia belum sakit, saya bermimpi dia meninggal ya. Saya bermimpi dia meninggal. Saya menangis di dalam tidur saya itu. Saya kira itu beneran nyata, terus saya kaget bangun. Wih, mimpi. Terus saya katakan, gak mungkin lah. Papa saya itu pasti lama. Jadi saya gak pernah ceritakan hal itu. Ternyata dapatlah kabar kalau dia sakit cancer. Tapi saya katakan pasti sembuh kok itu. Cincailah itu.
6 bulan kemudian dia dipanggil Tuhan. Saya bertindak seakan-akan apa yang saya sudah punya ini orang tua saya pasti lengkap, ya kan? Mereka punya pekerjaan, mereka pelayanannya luar biasa, gereja dok 4 tuh aman-aman. Kita itu suka sekali hidup seakan-akan yang kita punya itu selamanya. Ya. Oleh karena itu, kenapa hari ini terkhusus untuk keluarga, pemulihan keluarga, kita akan membahas tentang Ayub, karena itulah yang dialami oleh Ayub. Tadi dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz, jadi dia ini bukan orang Yahudi ya Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu apa? Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Wis, dipuji banget. Ada 4 kali ya. Ini sudah kita bahas di doa awal bulan kemarin. Cuman saya remind sedikit. Banyak Bapak Ibu yang gak datang doa awal bulan. Saleh maksudnya apa? Dia itu benar-benar hidupnya lurus gitu ya. Dia itu tidak tolerir terhadap dosa. Dia menganggap dosa itu sesuatu yang serius. Dia sangat erat dengan Tuhan. Dia senang menaati hukum-hukum Tuhan. Yang kedua dia dikatakan orang yang jujur ya. Kalau bahasa aslinya tuh ini orang punya integritas ya. Ini orang dia berlaku lurus, dia berlaku adil. Dan biasanya kalau perjanjian lama pakai kata ini biasanya itu tipe-tipe tokoh-tokoh Alkitab yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang sekali melihat mereka. Kemudian dikatakan dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia hidup menghormati Tuhan, dia hidup menyembah Tuhan. Ya, itu dari spiritualnya. Jadi secara spiritual dia saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ya, ini orang kalau dari spiritualnya aja udah mantap. Tapi bukan hanya itu, dia adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan di dalam keluarga. Dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Perjanjian lama sering sekali mengasosiasikan anak itu dengan lambang diberkati Tuhan ya. Makanya waktu Abraham lama gak punya anak ya. Seringkali itu anak yang menjadi subjek untuk menunjukkan berkat Tuhan. Tetapi itu untuk di dalam perjanjian lama ya. Dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Sampai sekarang juga kayak gitu. Orang Batak kalau nikah saya katakan kan. Semua tulang-tulangnya orang tuanya katakan pokoknya kamu tuh biar punya anak laki-laki dan anak perempuan gitu ya. Doanya gitu. Ya. Kemudian bukan hanya keluarga. Dia juga kayanya minta ampun ya. Pokoknya ini kehidupan Ayub ini sesuatu yang sampai sekarang manusia kejar. Apa yang dia punya? 7.000 kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak. Zaman dulu orang tuh masih pindah-pindah, masih nomaden. Dia enggak, dia udah punya tanah, dia punya kekayaan yang sangat luas. Dan dikatakan dia orang paling kaya. Kalau dia orang paling kaya di dalam satu daerah, tentulah dia orang yang paling dihormati. Ya, dan kita masuk keluarganya gimana sih? Nah ini yang kemarin seru waktu doa awal bulan. Saya nanya kan, menurut Bapak Ibu, Alkitab menuliskan anak-anaknya lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran, saudara-saudara mereka diundang makan dan minum. Saya nanya, menurut Bapak Ibu pestanya ini adalah pesta dosa apa enggak? Weh, heboh tuh. Ada yang bilang, dosa, soalnya Ayub nanti ngomong gitu kan, nanti doa gitu kan. Ada yang bilang, ya enggak lah, kan namanya pesta, keluarga kan enggak tahu siapa tahu pesta ulang tahun gitu ya. Jadi itu heboh sekali Bapak Ibu yang terkasih kemarin, itu seru kemarin. Dan tapi maksudnya ini apa? Jadi saya mau kasih tahu untuk jemaat, Bapak Ibu mungkin sempat kira bahwa ayat ini mau menunjukkan Ayub hidup saleh, anaknya hidup enggak saleh. Enggak Bapak Ibu, justru Alkitab mau ngasih tahu bahwa keluarga ini tuh kompak banget ya. Kasih sayang, keharmonisan keluarga. Saya cekkan semua komentar lebih dari 5. Semuanya itu menunjukkan ayat ini ditulis kenapa? Supaya menunjukkan betapa keluarga ini solid. Keluarga ini saling mengasihi. Ini bukan pesta pora kesia-siaan karena dalam budaya masa itu gak mungkin pesta pora yang kurang ajar mengundang adik-adiknya sendiri yang perempuan. Gak pantas ya.
Tapi karena ini anaknya banyak, 7 anaknya laki-laki, mereka sering pesta karena apa? Karena ini ternyata pesta ucapan syukur ulang tahun Bapak Ibu. Mungkin bulan pertama yang si satu ulang tahun. Bulan berikutnya ada lagi yang ulang tahun. Jadi mereka sering berkumpul bersama-sama. Saya nanya, semua keluarga di sini pengennya bersaudara-bersaudara, kompak kan? Ini keluarga bagus, mantap banget. Pokoknya bagus Ayub ini. Ayub ini mendidik anak-anaknya dengan baik, menyiratkan kasih sayang, ada keharmonisan antara anak-anaknya. Walaupun mereka kaya, mereka nggak berebutan harta gitu ya, mereka justru sangat kompak. Kalau gitu kenapa Ayub bisa berdoa seperti ini? Tadi mungkin yang belum datang doa awal bulan katakan, kalau gitu kenapa dia katakan begitu? Kenapa doanya seperti ini? Bapak Ibu perhatikan yang sudah saya beda-bedakan warnanya. Bapak Ibu baca lagi ya. 1, 2, 3, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Nah Bapak Ibu balik lagi ke atas. Ayub ini orang yang menjauhi kejahatan. Kalau yang dilakukan oleh anaknya itu adalah pesta kesia-siaan, pasti dilarang satu. Yang kedua, kalau emang anaknya hidup di dalam kesia-siaan, gak mungkin nih mereka mau datang ibadah terus dipimpin sama bapaknya gitu ya. Jadi mereka adalah keluarga yang hidup beribadah. Ayub digambarkan oleh ayat ini dia sebagai seorang ayah. Nah ini ya para imam ya, para ayah. Kalaupun yang single parent it's okay ya. Semua kita para ayah dan para ibu. Ayub ini digambarkan sebagai ayah yang baik, pemimpin keluarga yang baik, pemimpin spiritual bagi anaknya laki-laki dan anaknya perempuan. Ini dibuktikan anaknya juga menghabiskan waktu bersama-sama dengan Ayub untuk beribadah secara teratur. Dilakukan Ayub terus menerus, senantiasa. Anak-anaknya terus dikuduskan. Ayub selalu menyembelih korban. Karena apa? Ayub takut jangan sampai hati. Nah ingat khotbah saya tentang hati ya. Kalau kita ngomongin keluarga yang bergumul yang langsung kelihatan ada KDRT, kita langsung katakan oh ini keluarga gak beres. Tapi yang repot kalau misalnya kita nggak tahu nih ada pergumulan yang nggak kelihatan. Makanya seringkali zaman sekarang orang tua kira anak-anaknya baik-baik. Tiba-tiba ditelepon dari sekolah terus Anda denial gitu. Anak saya itu dengar-dengaran. Dia selalu pulang tepat waktu. Iya dia pulang tepat waktu. Emang Anda tahu jam 12 siang dia ada di mana? Nah, karena dia tahu yang tidak kelihatan itu, dia berjaga-jaga, dia terus berdoa, dia terus mengajak anak-anaknya untuk beribadah. Ya, walaupun dia nggak lihat ada dosa, tapi dia nggak mau. Anaknya di dalam hati ternyata berdosa kepada Tuhan. Ya, karena ingat beberapa waktu khotbah Pentakosta, Tuhan katakan apa? Karena dari hatilah berbuah perbuatan. Mulainya dari mana? Dari hati. Ayub tahu walaupun belum ada kelihatan, ada buah-buah kejahatan, dia tahu manusia yang paling gak beres itu di dalam hati. Jadi Anda kalau melihat anak-anak Anda baik-baik saja, bukan berarti tidak menjadi alasan Anda untuk tidak berdoa dan bergantung berharap kepada Tuhan. Anda katakan, oh anak saya berprestasi, dia selalu dengar-dengaran kepada saya, dia tidak pernah memberontak. Ya Anda nggak tahu dia bagaimana di sekolah, bagaimana dia di pergaulannya. Ya, yang nggak kelihatan itulah si Ayub ini menyerahkan kepada Tuhan. Jadi Ayub menjalankan peran sebagai imam di tengah keluarga. Dia lakukan itu senantiasa setiap waktu. Dia tahu hati manusia tidak beres. Jadi ini catatan doa awal bulan, Bapak Ibu bisa baca, foto, catat, ya bagi yang Bapak Ibu yang gak datang doa awal bulan. Ayub ngerti nih, kalau dia dan anak-anaknya punya natur dosa. Hati kita cenderung berbuat yang jahat, jadi dia selalu beribadah, berdoa, memberikan korban.
Ya, Ayub ngerti walaupun mereka diberkati sekalipun, walaupun mereka orang yang paling kaya, mereka adalah keluarga yang paling harmonis, mereka adalah keluarga yang paling dihormati, mereka adalah keluarga yang paling kompak. Ayub ngerti bahwa di dalam keadaan yang baik sekalipun, dalam keadaan yang diberkati sekalipun, manusia tetap rentan kepada dosa. Makanya dia punya doa begitu. Makanya kenapa dia beribadah setiap hari, setiap waktu, dia lakukan setiap saat. Terus dia tahu bahwa Ayub tahu dosa itu bukan masalah pribadi. Ya, jadi orang tua jangan asik sendiri, suami asik sendiri, istri asik sendiri. Ya, dosa somehow dalam scale tertentu memang urusan pribadi, tetapi juga Tuhan memberikan keluarga supaya apa? Di situ saling memperhatikan, saling mendidik, saling menegur, ya. Di dalam firman Tuhan, Ayub tahu dosa itu bukan sekadar masalah pribadi, ya udahlah urusanmu sendiri. Kan menariknya nih anak udah besar-besar semua. Punya hartanya masing-masing, punya rumahnya masing-masing. Tapi dia tetap mengambil bagian. Jadi anak, kalau Anda juga sudah punya anak yang berkeluarga, ya, tetap Anda juga harus menuntun mereka, ya, anak-anak Anda yang sudah besar-besar itu. Anda jangan katakan, dia sudah besar, sudah tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Nah itu, karena hati manusia yang jahat. Ini yang kita bisa pelajari dari Ayub. Dan yang ketiga nih, korban bakaran Ayub menunjukkan kebutuhan manusia akan sesuatu yang lebih besar. Bukan kekayaannya, bukan kehormatannya, ada sesuatu yang lebih besar yang dibutuhkan oleh keluarga ini. Ya, kita akan bahas itu nanti. Itu pengantar supaya Bapak Ibu tahu tentang Ayub, latar belakang keluarga Ayub. Jadi Bapak Ibu minggu sampai minggu keempat bulan Juni, Bapak Ibu mudeng ya, latar belakang Ayub. Nah, dengan semua yang sudah saya jelaskan ini, betapa keluarganya adalah keluarga yang kompak, keluarga yang beribadah, keluarga yang dihormati, keluarga yang kaya. Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Saya mau katakan, keluarga yang beriman sekalipun Bapak Ibu tidak luput dari tantangan pergumulan. Apa yang terjadi? Nah, Bapak Ibu saya coba kasih tahu ya. Diulang lagi dalam kitab ini. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya mereka sedang mengucap syukur, lagi makan dan minum, lagi berpesta, lagi makan dan minum bersama-sama. Nah, Alkitab mau ngasih tahu dalam keadaan yang biasa, gak ada tanda-tanda mau terjadi pergumulan, kayak biasa saja. Anda mungkin pernah mengalami hal itu. Tadinya biasa saja, hidup saya lancar-lancar, tiba-tiba kayak ketimpa apa? Ketimpa musibah Anda katakan. Tidak ada tanda-tanda. Jadi Alkitab mau nunjukin hari yang tadinya harmonis, lagi kompak, lagi sukacita, gak ada tanda-tanda mau ada pergumulan. Dalam waktu yang sangat pendek, tiba-tiba muncul 4 utusan yang bawa berita. Setiap orang yang datang, kemudian orang yang datang setelahnya, bawa berita yang lebih buruk lagi. Bapak Ibu perhatikan ayat 13, 16, 17, 18. Ayub tidak punya waktu untuk sedih, tidak punya waktu untuk berduka. Ada seorang pesuruh datang kepada Ayub berkata, kasih laporan. Waktu tuh orang pertama lagi ngomong, datang lagi yang lain. Yang pertama belum selesai ngomong, perhatikan ya tadi. Yang pertama masih ngasih tahu berita buruk. Datang yang lain, ngomong lagi. Yang kedua belum selesai ngomong, datang lagi yang ketiga. Yang ketiga belum selesai ngomong, datang lagi yang keempat. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, ya, kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita pasti langsung ngira apa? Kita langsung stres, ya, sangat jujur, langsung stres. Belum sempat berduka, belum sempat mikirin gimana keluar dari masalah ini. Ini orang masih ngomong, hambanya masih ngasih laporan. Belum selesai ngomong, datang hambanya yang lain ngasih laporan. Belum selesai hambanya yang lain ngomong, yang lain lagi datang kasih laporan. Lihat, semuanya terjadi bersamaan. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi. Gak ada jeda, Ayub gak punya waktu untuk tarik nafas, belum punya waktu untuk memproses sebelum pergumulan yang lain datang.
Apa bencana yang pertama? Ya, lembunya, keledainya. Makanya tadi di awal kan di list kekayaannya apa aja. Raib, direbut orang Sheba, pelayannya dibunuh semua. Ya itu yang pertama ya, kok jadi gelap ya. Yang kedua, coba saya terangkan sedikit. Oke, ya. Yang pertama, lembu-lembunya habis. Yang kedua, ada api dari langit, ya kan? Mungkin saya bisa bayangkan, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba turun api. Habis lagi hartanya, ya, domba-dombanya, gembala-gembalanya habis. Bencana yang ketiga, datang lagi orang-orang Kasdim. Habis semua unta-untanya, pelayan-pelayannya juga dibunuh. Yang paling parah yang keempat, anaknya lagi bersuka cita bersama, lagi saling mengasihi bersama, lagi saling memperhatikan, lagi kompak bersama-sama. Ada angin dari 4 penjuru tuh, Bapak Ibu bisa bayangkan. Boom. Saya bisa bayangkan langsung kayak bom. Ya. Ini bukan puting beliung yang weng, yang kalau Bapak Ibu lihat di Amerika ya, yang kesana kesini. Dari 4 penjuru, boom, musnah semuanya. Mati ke-10 anaknya. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ini yuk? Saya bisa bayangkan ya. Tiba-tiba dia terima semua informasi ini dalam waktu, saya bisa bayangkan itu kurang dari 2 menit. Karena ada 4 hamba, lagi ngomong belum selesai. Terus kita kan tanya, kok bisa terjadi ya? Saya bisa bayangkan Ayub juga tanya, kok bisa ya? Kenapa ini bisa terjadi ya? Bapak Ibu yang terkasih, ternyata ada satu peristiwa yang Ayub juga nggak tahu. Ya, kadang kita kira kita ini pusat dunia Bapak Ibu. Ya semua berpusat kepada diri saya gitu ya. Selalu karena kita, tetapi ada sesuatu yang terjadi yang Ayub nggak tahu. Ada percakapan yang Ayub gak dengar. Percakapannya itu ada di mana? Di surga. Menurut Bapak Ibu, Ayub tahu gak percakapan ini? Kagak. Tapi firman Tuhan kasih tahu ini terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kita pindah dulu ke surga ya. Maksudnya bukan naik turun surga, kita pindah lokasi dulu pembahasannya. Tadi di bumi, sekarang di surga. Ya. Kemudian datanglah anak-anak Allah, maksudnya malaikat-malaikat menghadap Tuhan gitu ya. Menghadap Tuhan, terus di dalamnya itu di antara mereka ada iblis. Terus Tuhan tanya, kamu dari mana gitu ya. Saya bisa bayangkan, kok agak aneh percakapan ini ya. Ya, tapi ini sesuatu yang Ayub gak tahu loh. Betul ya, dia gak tahu percakapan ini. Ya, kamu dari mana? Iblis katakan habis touring gitu ya. Perjalanan mengelilingi menjelajahi bumi gitu ya. Dari negara ke negara ke negara, touring dia kan. Dia touring. Terus Tuhan katakan apa? Kamu lihat gak hambaku Ayub? Wah. Bapak Ibu bayangkan ternyata ada percakapan yang Ayub tidak pernah dengar seumur hidupnya. Ada sesuatu yang terjadi di balik yang bisa dia lihat. Ya. Anda kan kita sebagai manusia kita kira kita tahu segalanya. Saya mau katakan Anda tidak tahu segalanya Bapak Ibu. Ada sesuatu yang terjadi di balik layar. Tuhan katakan, apakah kamu lihat memperhatikan hambaku Ayub? Ya, kamu di touring itu kamu lihat enggak hambaku itu? Di dunia ini, kamu sekelilingi dunia ini, di bumi itu tidak ada yang seperti dia. Wih, Tuhan memuji. Diulang lagi yang ayat 1. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Bapak Ibu tahu jawaban iblis apa? Inilah tugas iblis Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu. Iblis katakan begini, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bapak Ibu saya perhatikan yang saya bedakan warnanya ya. Maksudnya kalau dari bahasa aslinya ini, artinya apa? Apakah dengan cuma-cuma misalnya, apakah dengan cuma-cuma Ayub itu takut akan engkau? Apakah dengan cuma-cuma Ayub itu mengasihi engkau? Ya, apakah dengan cuma-cuma? Artinya apakah Ayub itu enggak mencari keuntungan dengan mengasihi engkau? Kerjanya iblis adalah mendakwa. Maksud iblis apa? Iblis mau bilang gini, jelaslah Ayub takut akan engkau, jelaslah dia orang yang saleh.
Kamu kan kasih dia kekayaan, kamu kan kasih dia keluarga, kamu kan kasih dia kesehatan, kamu kan bikin kasih perlindungan. Ya wajarlah dia hidup saleh. Bapak Ibu bayangkan ya, saya berusaha dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tapi coba kalau kamu ambil, wah ya. Dengan kata lain, iblis mau menuduh Ayub itu sebenarnya tuh nggak mengasihi engkau. Ayub tuh sebenarnya nggak takut akan engkau. Itulah tugas iblis, mendakwah. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ini, kalau ini percakapannya tentang Anda gitu ya. Ayub tuh nggak mengasihi engkau. Dia mengasihi engkau karena dia diberkati Tuhan, karena kamu memberkati dia. Coba kalau berkatnya dicabut, hilang tuh iman. Bukankah ini tuduhan yang sangat mengerikan Bapak Ibu? Ya. Dia mau nanya begini, emang ada ya? Ini kalau saya parafrasekan lagi dengan perkataan iblis ini ya, dengan bahasa-bahasa aslinya, apa intensi si iblis. Iblis mau nanya gini, emang ada ya manusia yang mengasihi Allah karena dia memang adalah Allah? Ngerti ya? Emang ada ya manusia yang mengasihi engkau karena engkau memang adalah Allah, yang layak dikasihi, yang layak dihormati, yang layak disembah. Emang ada ya manusia kayak gitu? Dia mau bilang kayak gitu. Karena Tuhan katakan, di bumi ini gak ada yang kayak Ayub. Iblis mau katakan, emang ada ya manusia kayak gitu? Ya. Emang ada ya orang yang menyembah Tuhan dengan cuma-cuma, dengan tidak mengharapkan apapun dari Tuhan? Bapak Ibu mulai bayangkan? Lihat ini, menurut pandangan iblis, ya, menurut keyakinan iblis, dia mau bilang hubungan manusia dengan Allah itu hanya transaksional, bos. Kamu itu dihargai, kamu itu dikasihi karena kamu memberkati dia. Menurut keyakinan iblis, ya, hubungan manusia dan Allah hanya transaksional. Dia bukan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Gak ada tuh yang namanya manusia mengasihi Allah dengan cuma-cuma, dengan kerelaan hati. Semua tuh mengasihi Allah hanya untuk cari keuntungan. Itu dakwaan iblis loh Bapak Ibu. Kalau uangnya hilang, anaknya hilang, keluarganya hilang, pasti deh imannya juga hilang. Dia akan taat sama kamu karena kamu berkati dia. Ya, coba kamu hukum dia, pasti dia jadi tidak taat. Bapak Ibu bayangkan, dan sayangnya ini sering sekali juga dipikirkan oleh gereja. Anda juga tanpa sadar punya pandangan yang sama kayak iblis. Anda memandang Allah hanya transaksional. Bertobat Bapak Ibu. Ini iblis punya pola pikir kayak gitu. Gak akan ada manusia yang mengasihi Allah dengan cuma-cuma. Gak mungkin ada kata iblis ya. Bahayanya kita suka punya pola pikir yang sama. Ya. Anda taat dengan ekspektasi pasti diberkati melimpah-limpah. Kalau pas ada pergumulan, Anda mungkin menghujat Allah. Gimana sih Tuhan? Tuhan gak lihat saya udah ngapain? Wow, itulah yang iblis bilang. Transaksional kalian tuh. Allah dan manusia tuh kalian transaksional. Tuhan minta disembah, makanya dia berkati Ayub, makanya Ayub menyembah Tuhan. Jahat tuduhan iblis. Ya, ini kan pemikiran orang-orang zaman sekarang. Ya. Dan nanti minggu-minggu depan kita juga akan lihat apa yang dibilang oleh teman-teman Ayub. Mereka juga punya asumsi yang sama. Kamu bikin dosa apa sampai kamu jadi kayak begini? Anda juga gampang menghakimi orang kan, ada pergumulan, oh pasti korupsi itu, mampus kau. Ya. Ada pelayan yang jatuh gitu kan. Wah, pasti ada dosa tersembunyi itu, mampus kau. Kita pikir hubungan Allah adalah transaksional. Ya. Padahal ayat 22 tadi sudah kasih tahu Ayub tidak berbuat dosa.
Tapi apa? Bergumul, habis. Ya. Bahayanya Anda juga rentan dengan pemikiran ini. Hubungan manusia dengan Allah hanyalah transaksional. Lihat tuh si itu, keluarganya lagi bergumul. Itu tuh tahu karena tahun 2000 segini, aku tahu dulu dia kayak gimana, mampus dia. Bapak Ibu tahu, padahal ngomongin pergumulan seringkali bukan soal taat dan tidak taat. Ya. Lihat, perhatikan lihat nih. Kelanjutan perkataan iblis. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Kan kamu lindungi dia kan? Ya kan? Yang dia kerjakan semuanya kamu berkati kan? Apa yang dia punya di negeri itu makin bertambah ya karena kamu kan? Tapi coba ulurkan tanganmu. Jamah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jahat sekali iblis ini guys. Ya. Dia namanya iblis gitu ya, memang iblis gitu. Ya. Dia mau katakan, Pak ayalah, Ayub setia. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan ini, dakwaan iblis ini. Apakah ternyata kita tipe yang seperti ini Bapak Ibu? Yang dinilai seperti ini. Kalau ada pergumulan, mulai kita tinggalkan Tuhan. Mulai kita hujat Tuhan. Tuhan gak pandang apa? Yang sudah saya tabur. Yang sudah saya pelayanan gitu kan. Dok 4 gak jalan gara-gara saya. Tuhan gak pandang itu berharga apa? Wow. Ya, itu gak akan jalan tuh pelayanan kalau gak ada saya. Gak akan ada tuh persembahan kalau gak saya kasih persembahan. Saya donatur paling besar di GBI Dok 4 itu. Misalnya enggak. Misalnya. Nanti Anda tanya lagi, siapa donatur Dok 4 paling besar? Gak ada donatur di sini Bapak Ibu ya. Jadi ya, dikatakan ia pasti mengutuki engkau. Bapak Ibu tahu apa kata Tuhan? Tadi Bapak Ibu udah baca apa? Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Wow, ya. Kalau kita tahu percakapan ini tentang kita katakan, ih Tuhan kejam banget. Dikasih kepada iblis. Gimana ini? Ya, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Oke, bos. Jadilah yang 4 itu. Habis dalam waktu segenap. Ya, enggak nanggung-nanggung iblis ini. Dicicil kayak satu-satu gitu kan. Habis langsung semua. Ya. Terus ini jadi pertanyaan kita kan. Tuhan kenapa engkau kejam? Anda bergumul, Tuhan kenapa kamu kejam sekali? Ya. Kenapa kamu biarkan saya begini? Saya mau katakan Bapak Ibu, kenapa Tuhan berkata seperti ini? Tuhan mau kasih tunjuk sesuatu. Bukan hanya kepada Ayub, bahkan kepada gereja Tuhan sampai sekarang. Dia mau ngasih tahu seperti apa Allah yang kita sembah ya. Jadi Anda harus tahu seperti Allah seperti apa yang Anda sembah. Di tengah pergumulan Anda, di tengah tantangan Anda, mungkin Anda katakan, Tuhan engkau kejam sekali, engkau tega sekali kepada keluarga saya, engkau tega sekali, engkau enggak memperhatikan saya sudah bikin apa saja. Tuhan mau kasih tahu dari kisah Ayub. Dia mau kasih tahu sesuatu, akan ada karya Tuhan. Bukan hanya bagi Ayub, tapi bagi kita saat ini. Karena kita hidup juga di tengah dunia ini kan. Perhatikan yang saya merahkan. Janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Lihat, perhatikan. Tuhan kasih akses, tapi ada batasan. Lihat ya, perhatikan. Tuhan kasih batasan. Jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Yang dia punya ada dalam kuasamu, tapi jangan kamu ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Saya mau katakan Allah yang Bapak Ibu sembah adalah Allah yang berdaulat. Amin.
tidak ada sesuatu pun tanpa seizin Tuhan. Tuhan kasih batasan. Iblis enggak bebas seenak-enaknya. Iblis tuh kayak ada tenaganya tapi dikekang sama Tuhan. Yang ini kamu jangan bikin. Ada batasan menunjukkan bahwa Tuhan tetap berdaulat. Nanti Bapak Ibu akan baca pasal 2 di minggu yang akan datang ya. Nanti akan ada percakapan lagi. Dan Tuhan tetap memberikan batasan. Saya mau katakan Bapak Ibu yang terkasih, engkau yang bergumul. Tidak ada badai, tidak ada pergumulan yang datang kepada engkau dan keluargamu tanpa seizin Allah. Tidak akan ada badai yang lebih dari batasan yang Tuhan tetapkan. Ya, Tuhan tetap kasih batasan karena apa? Karena Tuhan yang berdaulat. Karena engkau itu punya Tuhan. Ya, Tuhan tetap kasih batasan. Tapi Ayub gak tahu semua ini. Ayub gak tahu percakapan ini. Tapi kita tahu percakapan ini. Karena apa? Tuhan mau kasih tahu Tuhan seperti apa dia. Ya, dia adalah Tuhan yang berdaulat, dia yang memperhatikan kehidupan kita, tindak tanduk laku kita dia tahu, dan dia juga tahu untuk memberikan batasan terhadap badai yang engkau alami Bapak Ibu yang terkasih. Untuk engkau dan keluargamu. Tidak ada badai yang lebih dari batasan Tuhan. Walaupun Ayub tidak tahu saat itu, tapi engkau dan saya saat ini tahu. Ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Iya Ibu Gembala, ada batasannya. Tapi kayaknya batasannya ini udah kelewatan deh. Ya, udah kelewatan ini. Kita kayak punya standar gitu ya. Udah kekayaannya habis, anaknya habis. Dalam seketika, dalam waktu kurang dari beberapa menit, dia dari orang yang paling kaya, dia menjadi orang yang paling miskin dan tidak punya apa-apa. Terus kita katakan, bukankah ini kelewatan nih? Kadang kan mungkin juga Anda berpikir seperti itu. Anda katakan, saya katakan tidak ada batasan. Pokoknya Tuhan sudah tetapkan batasan. Mungkin Anda akan katakan. Tapi kayaknya yang Tuhan kasih kepada saya kelewatan deh batasnya. Ya, bukankah ini kelewatan Bapak Ibu? Tapi Bapak Ibu perhatikan. Dari mana sumber pergumulan Ayub? Pertama dari manusia, orang Sheba, ya toh? Yang pertama, merebut lembunya, keledainya habis, pelayannya habis. Yang kedua dari mana? Ya, dari alam. Ada api, boom, ya. Yang ketiga dari siapa? Dari manusia lagi. Yang keempat dari mana? Dari alam lagi. Dari angin. Kalau alam ada api dan angin, kalau yang dua lagi adalah dari manusia. Bapak Ibu perhatikan, dari mana sumbernya ini semua? Pola ini mau menunjukkan apa Bapak Ibu yang terkasih? Ya, Tuhan mau mengajarkan kita juga saat ini. Ya, Tuhan mau mengajarkan kita saat ini bahwa penderitaan yang kita alami karena kita tinggal di dunia yang sementara. Dunia yang sedang ya karena akibat dari dosa. Ya. Yang tadi saya katakan di awal, kita bertindak seolah-olah kita memiliki sesuatu yang kekal dari keluarga kita, kekayaan kita, popularitas kita, penghargaan orang kepada kita. Kita kira itu kekal. Tapi dalam pembacaan ini, dalam pergumulan Ayub, Tuhan mau ingatkan bahwa engkau, Anda dan saya tinggal di dunia yang sudah rusak karena dosa. Jadi kalau Anda katakan kenapa ada gempa, kenapa ada longsor, kenapa ada tsunami? Karena kita memang hidup di dalam tatanan ciptaan yang sudah rusak karena dosa. Oleh karena itu Tuhan mau katakan kamu itu tolong ya jangan bergantung kepada sesuatu yang kamu tahu pasti fana. Ya, perhatikan itu. Tuhan kasih izinkan pergumulan melalui manusia, orang sekitar lain dan juga melalui alam sekalipun. Ya kan? Kita sudah pernah lihat mungkin contohnya gempa yang langsung satu kampung tuh masuk ke dalam tanah. Itu siapa? Itu apakah karena manusia yang rancang?
Itu alam. Karena kita tidak tinggal masih di tengah dunia yang rusak karena dosa. Oleh karena itu Tuhan mau mengajarkan kita jangan menaruh rasa aman, rasa kepercayaan kepada sesuatu yang akan binasa. Masalahnya yang akan binasa ini yang sering kita pertahankan. Ya, padahal kita nggak tahu, contohnya waktu Jayapura gempa tahun 2023 itu ya, yang setiap berapa detik gempa gitu ya. Bahkan saya kan hamil besar Ciel itu bulan Januari 2023 ya, puncak-puncaknya gempa itu saya udah mikirin, aduh waktu saya melahirkan ini bagaimana, kalau perut saya lagi dibelah ini gimana, siapa yang mau menyelamatkan siapa, ya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita hidup di tengah dunia yang sementara dan akan binasa. Tuhan mau ngajarin jangan bergantung kepada yang fana, Bapak Ibu yang terkasih. Terus Anda katakan, kalau gitu apa gunanya mengikuti Tuhan? Wah, kalau kata-kata ini pernah terucap, kalaupun tidak terucap mungkin timbul di dalam hati. Itulah iblis langsung menyeringai, itu toh, betul toh? Pasti dia akan menghujat engkau di dalam hati, ya. Kau akan menghujat engkau. Ini firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, di minggu pertama ini sedang mempertontonkan kejahatan kita. Ya, seringkali kita di dalam pergumulan suka meragukan Tuhan. Artinya kenapa Tuhan? Kita marah kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Kadang kita gantungkan sesuatu rasa aman kita kepada yang fana tadi. Kita kalau Tuhan memenuhi ekspektasi kita, kita bersyukur. Tapi giliran ada pergumulan, kita mulai mutung. Ya, kita mulai nagih-nagih hutang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Anda itu siapa sih sampai bisa memiotangi Tuhan? Saya mau tanya dulu, Anda punya apa? Seakan-akan Tuhan itu punya hutang yang besar terhadapmu. Dan mungkin tanpa sadar gara-gara pola pikir itu, jadinya kita menghujat Tuhan. Ya. Itulah tuduhan iblis, enggak akan ada manusia yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau keselamatan kita bergantung pada kekuatan kita, kita semua habis sudah ini semua. Karena di dalam hati kita sering menghujat Tuhan. Seperti Ayub tadi, Ayub di awal tahu yang jahat itu hati manusia. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, coba selidiki hati kita masing-masing. Bagaimana posisi hati kita kalau ada pergumulan. Ya, dan kita akan lihat posisi hati Ayub, bagaimana dia bergumul. Anda yang bergumul untuk keluarga, ada yang sedang bergumul untuk anak-anakmu, Anda yang sedang bergumul untuk pekerjaan keluargamu. Posisi hati seperti apa yang dilakukan oleh Ayub? Tuhan mau menunjukkan dalam kisah Ayub. Ayub mulai begini. Gerakan pertama, Ayub ngapain? Dia koyakkan jubahnya. Dia cukur kepalanya. Ini tindakan berkabung pada budaya itu ya. Bukan berarti Anda kalau sedih gitu langsung ya Bu Ati langsung cukur, yang not literal seperti itu, oke? Jadi tolong ya, saya sudah katakan ini adalah kitab yang jangan take literal gitu ya. Terus teman Bapak Ibu katakan apakah saya harus cukur kepala ini ya. Tetapi ini adalah bentuk hati Ayub yang berkabung. Dia tidak berpura-pura baik saja. Dia langsung kasih tahu betapa lemahnya dia di hadapan Tuhan. Dia langsung menunjukkan bahwa dia tidak berdaya. Dikatakan dia sujud menyembah. Bahkan sebenarnya bahasanya itu dia itu kayak jatuh ke tanah. Boom gitu ya. Menunjukkan apa? Pergumulannya ini gak mungkin bisa dia jalankan sendiri. Dia jatuhkan dirinya ke tanah. Ke arah apa? Kepada Tuhan. Dia katakan bentuk hatinya adalah, jadi yang pertama dia mengatakan bahwa dari tindakannya dia mengatakan bahwa dia tidak mampu sendiri. Yang kedua, dia saat
jatuh ke tanah, dia menjatuhkan dirinya kepada Tuhan, dia bergantung kepada Tuhan. Jadi walaupun Tuhan mengambil semua, mengizinkan itu terambil semua daripadanya, dia justru semakin bergantung kepada Tuhan. Seringkali kalau Tuhan mengizinkan kita bergumul, kita pilih, saya mau berdiam diri dulu, saya mau menjauh dulu dari Tuhan, ya. Kita ngambek kepada Tuhan. Tetapi Ayub justru dia langsung menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Terus dia langsung berkata apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Apa yang diucapkan oleh Ayub ini maksudnya Bapak Ibu? Ini adalah doa. Ini adalah sesuatu yang lahir dari mulutnya. Bukan pertama kali ini, tapi karena dia adalah orang yang sudah terbiasa untuk beribadah. Ya. Walaupun dia di dalam kekayaan sekalipun, dia pernah mengucapkan terpujilah nama Tuhan. Mulutnya sudah terbiasa karena dia adalah orang yang terus beribadah kepada Tuhan. Mulutnya, katakan mulutnya udah terbiasa. Ya, mulutnya sudah terbiasa memuji Tuhan. Jadi walaupun dia kaya, dia memuji Tuhan. Ya. Dan saat dia jatuh pun dia memuji Tuhan karena mulutnya sudah terbiasa beribadah. Hatinya sudah terbiasa untuk beribadah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, engkau yang mau katakan gimana ya caranya biar iman ini di tengah pergumulan. Saya mau katakan Bapak Ibu, iman yang bertahan dalam pergumulan adalah iman yang sudah dilatih. Katakan dilatih. Ya, Anda perlu latihan Bapak Ibu. Saya mau katakan, Ayub ini bukan dari yang miskin-miskin banget, dia dari atas nih. Anda mungkin sekarang lagi gak bergumul, tapi bukan berarti itu bukan alasan Anda untuk Anda tidak beribadah. Justru Anda harus melatih diri Anda untuk beribadah. Bila satu saat Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, itu untuk menguatkan iman kita, tapi di saat yang bersamaan iman kita sudah terlatih, sudah terbiasa, sudah fasih beribadah. Jadi mulutnya bukan kurang ngajar kau Tuhan. Enggak, karena mulutnya sudah terbiasa memuji Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, iman yang bertahan dalam pergumulan. Engkau saat ini Bapak Ibu, saya lihat Anda di sini mayoritas sudah Kristen sejak kecil, ya. Anda harus terus melatih diri Anda di dalam ibadah. Mau ada pergumulan maupun tidak ada pergumulan, latihlah dirimu dengan beribadah. Dengan cara apa? Firman. Ulang terus, iman timbul akan pendengaran firman Tuhan, firman yang terus. Nah Anda itu kalau merenungkan firman, mendengarkan firman, iman Anda itu sedang dilatih. Jadi saya gak heran kalau misalnya saya ketemu jemaat yang pergumulannya ya ampun. Sudah mungkin hampir seperti Ayub. Tapi orangnya ini masih setia beribadah karena apa? Saya langsung lihat ini, oh ternyata dia sudah terlatih. Imannya sudah terlatih. Ya, jadi firman ya, yang dibaca berulang kali, direnungkan terus menerus. Ini yang harus Anda lakukan dengan anak-anak Anda Bapak Ibu. Latih anak-anak Anda beribadah, setuju? Ya, ini kan ngomongin pemulihan dalam keluarga. Latih anak-anak Anda beribadah. Suami bawa istri dan anak-anak Anda latih beribadah. Kalau engkau adalah single parent, bawa tetap seisimu untuk beribadah. Karena apa? Ini melatih imanmu. Terus doa diucapkan senantiasa. Sudah 8 malam saya membekali Anda tentang doa, tentang firman, tentang pujian penyembahan. Itu yang dilatih terus menerus. Ya, bukan dengan kekuatanmu, tapi karena apa? Roh Kudus, ingat lagi Pentakosta. Ya, jadi satu kesatuan yang harmonis. Dengan apa? Sakramen yang diterima dengan senantiasa. Hari ini mau 7 orang Bapak Ibu yang dibaptis ya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya. 7 orang mau dibaptis nanti setelah ibadah raya, jadi saya minta Bapak Ibu jangan langsung pulang, kita menyambut anak-anak muda ini di dalam satu warga kerajaan Allah ya. Jadi satu warga negara kita ya, walaupun kita WNI rupiahnya lagi lemah, tapi di saat yang bersamaan kita adalah warga negara kerajaan sorga. Ya, agak selingan sedikit saya Bapak Ibu suka buka Amazon gitu ya, beli buku e-book gitu yang langsung karena lebih murah. Tapi tadi malam waktu saya buka Amazon gitu ya, saya katakan kayaknya
kayaknya kemarin bulan lalu nggak semahal ini deh bukunya. Saya pikir nanti ajalah tabung dulu. Udah ditabung ternyata nggak kebeli. Ya sudahlah. Ya karena orang desa nggak pakai dolar soalnya Bapak Ibu. Tapi kita berdoa ya. Makanya saya dalam hati orang desa ini harusnya pakai dolar ini ya. Ya tapi Bapak Ibu ya kita harus berdoa untuk pemerintah kita. Ya, jadi firman yang terus dibaca berulang-ulang, latih. Katakan, saya harus berlatih. Dengan kekuatan Roh Kudus. Keluarga saya harus berlatih supaya saya tidak menghujat Allah. Amin. Kita harus berlatih. Ya, jadi Anda perlu melatih diri Anda untuk beribadah. Firman, doa, dan sakramen. Ya, sakramen yang satu kali baptisan, yang berkali-kali adalah perjamuan. Nih, iman, firman, doa, sakramen. Inilah kekristenan. Ya. Kekristenan adalah agama yang mengajarkan iman, pengharapan, dan kasih. Ya, kekristenan enggak ngomongin mudah-mudahan, kekristenan ngomongin pengharapan yang pasti. Dan ini adalah sesuatu yang pasti. Kita latih diri kita untuk beribadah. Sebagaimana para rasul katakan, ibadah berguna untuk masa kini dan kehidupan yang akan datang. Kita tanya, iman kepada siapa dong? Firman tentang siapa dong? Doanya kepada siapa dong? Pengharapannya kepada siapa dong? Anda sudah tahu lah, kalau Anda sudah tahu hashtag Dok 4 itu apa berarti? Iman kepada siapa? Kristus. Firman tentang siapa? Tentang Kristus. Doa kepada siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Pengharapan kepada siapa? Kepada Yesus ya. Jadi Bapak Ibu saat iblis mau nanya, apakah ada manusia yang mengasihi Allah dengan cuma-cuma? Nah, Yesus ubah nih pertanyaannya. Apakah ada Allah yang mengasihi manusia tanpa imbalan, tanpa syarat, bahkan ketika manusia itu adalah musuhnya? Jadi Anda melatih diri Anda beribadah dengan siapa? Ini ya, semua ini Anda latih diri Anda beribadah. Ini terhadap Anda sudah jawab tadi siapa. Bagaimana caranya? Apa powernya? Apa kuasanya? Saat pertanyaannya ini saya diubahkan oleh Tuhan menjadi apakah ada Allah yang mengasihi manusia tanpa syarat, tanpa imbalan, bahkan ketika manusia adalah musuhnya. Dan itulah Yesus. Dia mengasihimu bukan karena imbalan, mengharapkan sesuatu dari kita. Dia adalah Tuhan, pemilik langit dan bumi. Dia tidak mengharapkan apapun, tetapi dia tetap menyediakan kasih itu bagi kita di atas kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, ya, semua diambil daripada dia. Ayub juga adalah gambaran Kristus. Semua diambil dari Yesus. Kemuliaannya, tahtanya, kemegahannya, bahkan Bapanya sendiri saat dia katakan Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Kepada pribadi itulah Anda berlatih. Karena apa? Karena Anda tahu bahwa Anda sangat dikasihi. Anda milik Tuhan selama-lamanya. Bergumul pun Anda tahu ada yang berdaulat dan Anda tahu ada Allah yang mengasihi Anda. Saat dia berkata Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, semua itu lagi diambil daripada dia. Jadi kalau iblis nanya, ada ya manusia yang mengasihi Allah dengan cuma-cuma? Diubah, apakah ada Allah yang mengasihi manusia tanpa syarat? Ada, namanya Yesus Kristus. Bapak Ibu baca, kita sudah mau selesai, 1, 2, 3, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, kita masih musuhnya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagi kita Bapak Ibu yang terkasih. Kepada Allah inilah Anda berpengharapan bahwa Anda dikasihi oleh Tuhan. Jadi pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada. Tapi Roma 8 ayat 39 berkata, Bapak Ibu baca ini dengan iman. Anda latih iman Bapak Ibu, firman membuat iman Anda bertumbuh. Bapak Ibu baca, Bapak Ibu renungkan, Bapak Ibu ingat di dalam hati oleh karena pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Tidak ada yang akan dapat
memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan mau ngajarin dari pergumulan Ayub ini. Jangan bergantung kepada yang fana, anak-anakku yang terkasih. Bergantunglah kepada kasihku yang kekal, kata Tuhan. Ya, Ayub tadi dari alam, dari manusia, merenggut semuanya. Tapi Tuhan katakan ada satu janji. Ya, Tuhan gak pernah janji bahwa badai gak akan datang. Pergumulan Tuhan gak pernah janji itu. Tapi justru Tuhan katakan pikul salib ikut aku, kata Tuhan. Ya, betul ya. Tapi ada jaminan. Ada kepastian, ada pengharapan. Tidak ada, katakan tidak ada. Apakah dukamu akan memisahkanmu dari kasih Tuhan? Enggak. Apakah kehilanganmu akan memisahkanmu dari kasih Tuhan? Enggak. Apakah kesedihanmu, pergumulanmu akan memisahkanmu dari kasih Tuhan? Tidak ada. Tapi justru kasih Tuhan semakin dilimpahkan. 1 bulan ini akan Anda belajar apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Bapak Ibu, dia sudah memberikan yang paling berharga dan yang paling mahal. Dan Tuhan katakan gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ayub ini udah terlatih beribadah. Dia sudah kenal Tuhannya. Makanya pasal ini ditutup. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih ya. Ini naratornya dari surga nih. Bahkan kan ada contekan apa yang terjadi dari surga. Tuhan lihat dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa karena apa? Iman pengharapannya udah jelas kepada siapa. Tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Jadi ternyata Ayub tidak melayani Tuhan, mengasihi Tuhan karena bayaran. Tapi ternyata Ayub mengasihi Tuhan karena pribadi Allah itu sendiri. Itu yang Dok 4 harus latih. Kita mengasihi Tuhan bukan untuk ada sesuatu yang kita ekspektasikan dari Tuhan. Tetapi karena kita sudah mengenal pribadinya. Pribadinya itu yang paling berharga. Bagian berkat itu urusannya Tuhan. Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain ditambahkan. Tuhan katakan jangan khawatir akan apapun juga. Yesus juga katakan kan, Bapamu yang di sorga tahu kamu butuh apa. Ya, amin Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, saya mau katakan kita semua masih hidup di tengah dunia yang rusak. Jangan menaruh pengharapan kepada dunia yang rusak Bapak Ibu. Tatanan ciptaan ini rusak karena dosa. Tapi tatanan ciptaan ini sedang menantikan pemulihan juga. Itu yang nanti kita katakan langit baru dan bumi baru. Ciptaan juga sedang menjerit karena dosa. Ciptaan juga sudah rusak karena dosa. Mereka menantikan pemulihan. Oleh karena itu pergumulanmu Bapak Ibu di tengah dunia yang sudah rusak ini, ya, yang adalah realitamu Bapak Ibu, mungkin Anda nggak langsung ngerti kenapa ya Tuhan izinkan ini. Mungkin Anda nggak ngerti segala sesuatu. Saya mau katakan Ayub nggak tahu percakapan Tuhan dengan iblis. Anda nggak perlu tahu segala sesuatu, tapi yang Anda tahu Anda butuh penebus. Itu bagian Anda. Sisanya itu bagian Tuhan. Kita nggak perlu tahu kenapa A, B, C, D-nya. Ya, Anda tidak perlu tanya kenapa si A sakit ini, kenapa si B tiba-tiba bergumul begini, kenapa si C kehilangan pekerjaannya. Itu urusannya Tuhan. Yang kita tahu kita butuh penebus. Ya, stop jadi penilai dan penghakim lah. Ya, Anda bukan guru. Yang bisa menilai-nilai itu hanya guru-guru SD, guru SMP, guru SMA. Ya. Di tengah dunia yang fana, apa yang tetap tinggal Bapak Ibu? Firman. Latih dirimu kepada yang kekal itu Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu, ini yang juga sudah dimasukkan di dalam doa awal bulan. Saya undang pelayan maju ke depan. Kristus harus jadi pusat dan arah hidup pribadi rumah tangga. Saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan ya bukan Tuhan yang yang kaku gitu. Tuhan berkati Ayub, mereka bisa bersenang-senang dengan berkatnya. Mereka jadi erat karena berkatnya, betul ya? Betul enggak? Seperti anak-anaknya tadi. Mereka bersuka cita untuk berkat Tuhan. Tapi Ayub ngajarin anak-anaknya. Pusatnya tetap Kristus. Tetap ibadah. Karena yang lain itu sementara. Ada sesuatu yang lebih berharga.
Itulah makanya kenapa Ayub sering bertobat. Dia lakukan itu terus menerus karena dia tahu ada kebutuhan yang jauh lebih penting daripada soal makan dan minum. Makanya dia kasih korban. Ya. Bapak Ibu hidup dalam pertobatan setiap hari. Saya mau mengkoreksi Bapak Ibu. Kalau saya katakan hidup pertobatan setiap hari bukan berarti Anda berencana hari ini untuk berdosa dan nanti Anda akan bertobat lagi. Tidak. Pertobatan setiap hari maksud saya itu adalah setiap hari Anda balik kepada Tuhan. Setiap hari balik lagi kepada Tuhan. Setiap hari balik lagi ngomongin Kristus lagi. Kepada anak-anak Anda ngomongin Kristus lagi. Kepada diri Anda khotbahkan Kristus lagi kepada diri sendiri. Jadi saya gak mau saya ngomongin selamat datang di Dok 4. Di sini kita hanya memberitakan Kristus. Di keluarga lepas keluarga harus ngomongin pribadi yang sama. Gak satu kali seminggu di sini ngomongin Kristus. Itu yang dilakukan Ayub setiap hari. Ayo nak, kita beribadah. Jangan sampai kalian ternyata di dalam hati kalian sudah menghujat Tuhan. Ya, bisa aja kan anaknya dalam hati, luar biasa kekayaan ini ya. Enaknya yang jadi kaya ini ya. Enaknya yang punya 1 miliar per hari ini ya. Saya dengar berita 1 miliar per hari itu saya bingung mau jadi apa gitu ya. Mau diapain tuh 1 miliar per hari Bapak Ibu terkasih. Tapi hidupnya, jadi Ayub tidak mau anaknya menyandarkan kepada hal-hal yang sia-sia itu. Diajak lagi ketemu dengan Allah. Menyembelih korban. Dan siapa korban yang sudah tersembelih itu? Kristus. Jadi Ayub itu adalah iman ya, tokoh iman yang sudah melihat jauh ke depan, yaitu Kristus. Jadi setiap hari Bapak Ibu, pemberitaan Kristus harus dilakukan di tengah keluarga. Pemberitaan Kristus itu bukan pekerjaan saya saja Bapak Ibu. Para suami, para istri harus memberitakan juga di rumah tangga lepas rumah tangga. Pusat Anda Kristus jadi pusat arah hidup Anda, ya, hidup dalam pertobatan setiap hari, ya. Inilah melatih iman Anda. Jadi nanti akan dimampukan oleh Roh Kudus. Kalau Anda pun bergumul sama seperti Ayub dalam semuanya itu, oleh karena kasih karunia Allah, Anda tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita pribadi lepas pribadi sampaikan kepada Tuhan hari ini. Latih dirimu berdoa, latih dirimu sefirman yang sudah engkau dengar. Saya sudah mengajarkan Bapak Ibu bagaimana cara berdoa. Engkau mengucap syukur ada Tuhan yang berdaulat, ada Tuhan yang mengasihimu. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Mungkin engkau pernah menghujat Tuhan di dalam hati. Mungkin engkau tidak ngomong tapi dalam hatimu engkau menghujat Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Atau mungkin engkau minta pertolongan Tuhan. Tuhan, mampukan saya seperti Ayub yang menjatuhkan diri kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, sebagaimana Ayub berduka, berkabung dan menjatuhkan diri kepada Tuhan dan mengucapkan pujian dan doa karena dia sudah terbiasa untuk beribadah kepada Tuhan. Aku itu di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Mungkin engkau belum memimpin anak-anakmu dengan baik. Anak-anakmu mungkin hidup sembrono. Minta pertolongan Tuhan, ampunan Tuhan. Biarlah Tuhan buka jalan. Berdoa untuk anak-anakmu yang belum bertobat. Berdoa untuk anak-anakmu yang belum mengenal Tuhan. Atau suamimu, atau istrimu. Rumah tanggamu yang mungkin sedang kacau dan membutuhkan pemulihan. Berseru kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mengasihimu, memeliharamu. Tolong setiap umatmu Tuhan. Biarlah pemulihan, lepas pemulihan terus Tuhan kerjakan. Mungkin Tuhan belum langsung memulihkan keadaan kami. Tetapi hari ini Tuhan mau memulihkan hati kami. Tuhan mau mengubahkan hati kami dulu. Tuhan mau mengubahkan kami dulu sebelum Tuhan mengubahkan keadaan kami. Biarlah Tuhan yang memulihkan, mengubahkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang bergumul. Dengar permohonan doa umat-Mu Tuhan yang berdoa untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, untuk perekonomian mereka mungkin. Atau pergumulan apapun yang sedang dihadapi oleh umat-Mu hari-hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang terus melatih kami untuk beribadah, supaya mulut dan lidah kami tidak dipakai untuk menghujat Tuhan.
tetapi di dalam segala sesuatu kami berdoa, mengucap syukur dan memohon kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami bersujud menjatuhkan diri kepadamu ya Tuhan.